Pahlawan akan selalu diceritakan sebagai kisah epik dan heroik. Bukankah benar begitu? Tapi ini bukan cerita tentang heroiknya pahlawan, melainkan perjuangan sunyi untuk sekedar membawa harapan yang telah mati. Manga ini menceritakan sebuah parti pahlawan, teman-teman, yang memulai perjalanan pulang mereka setelah melawan Raja Iblis. Dan cerita ini tuh mulai berfokus pada karakter bernama Nina. Dia ini seorang penyihir yang menjadi bagian dari parti pahlawan. Parti pahlawan ini beranggotakan 4. Ada Yusa sama, Warrior sama, Priestess sama, dan yang terakhir adalah Nina. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan pulang menuju desa bernama Poka, sebuah kampung halaman para pahlawan setelah melawan Raja Iblis. Nah, perjalanan pulang mereka juga menghadapi banyak rintangan, mulai dari medannya yang terjal, juga tidak pernah tahu kapan monster itu tiba-tiba datang. Baru juga di-mention, si Nina itu terpleset dari tebing. Untungnya dia diselamatin oleh Yusa sama. Walaupun begini-begini, mereka itu dipuji sebagai pahlawan dari barat, teman-teman. Ketenaran yang membawa beban moral dan harapan umat manusia. Saat itu, Nina kembali teringat saat mereka ini beristirahat di malam harinya untuk persiapan memasuki kastil Raja Iblis di keesokan harinya. Pada momen ini, Yusa sama mengungkapkan bagaimana pahit dan manisnya perjalanan ini untuk bisa sampai di titik ini. Mulai dari bertemu Nina di tengah perjalanan mereka, menghadapi bahaya, tapi ini semua terasa menjadi menyenangkan. Meskipun pertarungan mereka dengan Raja Iblis itu belum berakhir. Perjuangan mereka itu tidak akan berakhir hingga mereka menghidupkan sebuah rumah, sebuah tempat untuk pulang, bersama dengan para pahlawan lainnya. Kenangan ini kemudian berakhir saat Nina itu terbangun dari tidur di pagi harinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa pemandangan perjalanan pulang ini akan berbeda daripada saat mereka melihatnya di perjalanan kemari. Tapi jika mereka bisa pulang bersama, tidak akan menjadi masalah seberapa berat perjalanannya. Dan ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi Nina. Sebuah perjalanan pulang yang bahkan kita tidak pernah tahu apakah sebenarnya mereka berhasil mengemban beban berat atas nama pahlawan tersebut. Di malam harinya saat mereka itu camping untuk beristirahat, si Nina ini merapalkan sebuah mantra, menyemprotkan parfum, dan membaca buku sihir. Ini terlihat sangat aneh, cuy. Dia itu sedang melakukan sesuatu hal yang kita tidak tahu apa yang sedang dia lakukan gitu. Dan diakhiri dengan ucapan, "Selamat malam, Yusa sama. Sampai jumpa besok." Dan ini sebenarnya apa yang terjadi saat itu. Saat mereka sampai di padang pasir, tempat yang menelan banyak harapan, Nina melihat bekas jejak para petualang yang telah berpulang. Entah itu sisa tengkorak mereka, kuburan mereka, atau bekas tapak jejak mereka. Ini semua mengingatkan Nina betapa kesepiannya mereka, yang bahkan mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman tempat mereka ingin kembali. Dan seketika ia juga teringat saat dirinya dan partinya menuju ke kastil iblis. Seorang penyihir sekaligus menjadi pelopor alias berada di paling depan barisan. Dan ternyata Nina ini seorang penyihir pembawa barang, cuy, atau bagian logistik lah. Sedikit ironis tubuh mungil itu membawa beban seberat itu. Tapi ya bagaimanapun, Nina lah yang ingin lebih berguna bagi rekan-rekannya. Dan begitulah kondisinya saat ini. Masih menjadi orang yang paling depan sambil mengangkut barang. Yusa sama, bukankah benar begitu? Kemudian Nina mempersiapkan tenda untuk persiapan di malam harinya. Sedangkan rekan-rekannya masih berdiri dan tertunduk diam. Pada malam itu, Nina memasakkan sebuah hidangan sup khasnya. Sebuah hidangan yang disajikan untuk dimakan bersama. Tetapi yang terlihat hanya Nina saja yang menghabiskan hidangan tersebut. Setelah dia menghabiskan makanannya, si Nina ini kemudian sedikit terlelap, cuy, sambil bernostalgia saat dia pertama kali membeli buku sihir pertamanya. Kemudian kenangan saat mereka menghabiskan canda dan tawa bersama. Khususnya saat Nina ini untuk pertama kalinya dia belajar sihir dari buku sihir pertamanya. Sekilas terlihat mereka ini belajar bareng gitu, sambil merasakan kecemasan bagaimana dengan hari esok ketika mereka melawan Raja Iblis. Ya, karena perjalanan menuju ke sini saja sudah sangat sulit, banyak menelan korban. Meskipun mereka itu pahlawan, merupakan hal yang realistis untuk khawatir akan bahaya di perjalanan ini. Dan di sini si Yusa sama mengungkapkan jikalaupun dia mati di perjalanan ini dan dikuburkan di desa di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, yaitu desa Poka, untuk pengistirahatan dia selamanya, maka dia sudah sangat senang.
Mendengar perkataan Yusasama, si Nina ini kembali teringat kalau dia itu dulunya adalah yatim piatu, teman-teman. Gak ada tempat buat pulang, ataupun gak ada orang yang bakal nungguin dia gitu. Tapi saat itu dia ditolong oleh parti pahlawan, memberikan sebuah harapan baru buat dia. Kesempatan hidup ini membuat Nina membalas budi mereka dengan bekerja keras hingga sampai pada titik ini. Jadi ya, menanggapi perkataan Yusasama tadi bahwa mereka bertiga adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Jadi dia berharap kalau perjalanan ini nggak akan berakhir. Kenangan ini nggak sengaja terucap cuy ke mereka. Mendengar perkataan ini ya jelas mereka sedih cuy. Tapi ya inilah kehangatan keluarga gitu. Ada perasaan takut akan kehilangan seseorang terdekatnya nanti di masa mendatang. Mendengarkan omongan Nina ya Yusasama sampai bilang bahwa gimana kalau Nina ini juga pulang ke desa Poka gitu. Meskipun dia bukan berasal dari desa Poka ya, tapi kita adalah keluarga gitu. Nah sayangnya nostalgia ini harus berakhir ketika camping mereka itu diserang naga cuy. Ternyata si Nina ini sebelumnya nggak sengaja nemuin telur naga. Ya pantas lah naganya itu marah. Masalahnya telurnya itu nggak bisa dikembalikan cuy, karena udah dimakan sama dia. Nah, di sini gua heran kenapa cuma Nina doang yang sadar dan refleks menghindar amukan naga. Padahal kan mereka itu berempat, kemana yang lainnya? Tapi ya, di sini si Nina itu nggak berani melawan naga sendirian. Jadi dia kabur sambil mengalihkan perhatian naga buat ngejar dia gitu. Sementara yang lainnya masih di tenda diam dan membisu seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Aneh sih. Beruntung di pagi harinya si naga ini udah tewas cuy. Sepertinya Nina itu udah berhasil membunuh dia. Nah, di pagi ini mereka melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya sampai di tempat perkemahan bernama Kasatorem. Kedatangan mereka sontak membuat orang-orang di sana itu antusias. Wah, pahlawan barat di sini. Apakah mereka berhasil melawan Raja Iblis? Tapi ada yang janggal, teman-teman. Belum ada berita yang menyiarkan parti mereka itu berhasil melawan Raja Iblis gitu. Waktu parti pahlawan ini berjalan di tengah kerumunan orang, tanpa ada yang aneh dengan cara mereka berjalan yang tertunduk lesu gitu. Apa yang terjadi dengan mereka? Asumsi orang-orang di sana mungkin karena mereka itu capek teman-teman setelah perjalanan panjang dan melawan Raja Iblis. Ketika mereka bertiga ini lagi duduk gitu, tiba-tiba datang seorang pria yang ternyata dia adalah seorang adik dari Yusasama. Dia di sini karena menerima surat kabar yang kurang baik dari kakaknya. Itulah kenapa dia sampai di camp ini untuk mencari kebenarannya. Sejenak dia merasakan lega karena kelompok kakaknya itu terlihat baik-baik aja cuy. Adiknya juga mengajaknya kembali ke desa Poka karena ibunya dan semua orang di sana menunggu kepulangannya. Tapi sayangnya kakaknya hanya diam membisu. Dan adiknya yang melihat ini itu bingung cuy. Kenapa dengan kakaknya dia? Di samping itu si Nina ini lagi mampir di sebuah kios. Seketika dia terkejut karena mendengarkan teriakan orang. Saat Nina ini mengunjungi sumber teriakan tersebut yang berasal dari adiknya Yusasama, dia kaget cuy, dan adik Yusasama ini memasang wajah cemas, kaget dan campur aduk gitu. Dia bertanya apakah dia atau Nina ini salah satu kelompok kakaknya, dan dia meminta penjelasan. Penjelasannya akan mengundang fakta menyakitkan dan memilukan, bahwa mengapa kakaknya dan yang lainnya itu, kenapa mereka semua meninggal. Nina sontak terkejut. Kemudian gurat wajah sedih tergambar jelas di wajah Nina. Dia maju selangkah demi langkah, kemudian merapalkan sihir kepada rekan-rekannya yang telah tiada. Kemudian mereka bangkit kembali seolah-olah menjadi seperti boneka hidup. Dan Nina membongkar rahasia mereka. Apa yang ia lakukan ini adalah mantra sihir hitam yang disebut sebagai manipulasi tubuh. Dan dia juga menggunakan sihir pengawetan kepada mereka semua seolah-olah agar mereka itu tetap masih hidup tanpa membusuk. Kami, pahlawan dari barat, dikalahkan oleh Raja Iblis dan para pahlawan kehilangan nyawanya dalam kejadian tersebut. Aku, penyihir Nina, mencoba membawa mereka kembali ke desa asalnya. Itulah mengapa kami lewat sini. Mendengar penjelasan ini, jelas orang-orang di sana kaget dan tercengang. Dan Nina, tentu saja dia tidak memaafkan dirinya sendiri atas apa yang sudah dia perbuat, teman-teman. Tapi dia ingin memenuhi harapan mereka untuk terakhir kalinya. Memulangkan mereka kembali ke tempat di mana mereka berasal. Dan ya, di sini Nina menangis teman-teman. Bebannya begitu berat. Dia memohon untuk menerima kepulangan mereka yang telah tiada. Dia memohon maaf dan sungguh meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat. Setelah itu, Nina bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka kembali menuju desa Poka.
Di perjalanan, dia berbicara dan bergumam sendiri tentang apakah dirinya dan mereka itu bisa disambut dengan baik di desa tersebut nantinya. Meskipun begitu, sejenak dia merasakan kembali suasana nostalgia saat dirinya itu masih berpetualang bersama dengan mereka saat masih hidup. Seolah-olah perjalanan ini itu tidak berakhir. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang dan memberatkan ini, Nina itu berhasil sampai di desa Poka. Kepulangan ini adalah sebuah kemenangan baginya untuk bisa mengantarkan kembali keluarganya untuk beristirahat selamanya di tempat yang seharusnya. Dan kini waktunya mereka disambut hangat oleh semua orang. Dan ya, mereka berjalan di tengah sambutan hangat semua orang di sana. Perjalanan yang sangat panjang, lagi pahit dan menyakitkan. Dan ini semua akan menjadi kenangan yang memberatkan bagi Nina nantinya untuk selama-lamanya. Kemudian mereka semua sampai di rumah dan keluarga mereka. Wajah-wajah mereka yang sedang menunggu kepulangan mereka menyesakkan. Hingga Nina itu tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk bisa diucapkan. Dan seketika perhatian dia itu dialihkan kepada dua anak yang berlari melewati Nina. Mereka menyambut kembali kepulangan ayahnya setelah sekian lama. Sedangkan ayahnya hanya mematung dingin tanpa bisa membalas panggilan ayah dari kedua anaknya. Melihat ini, Nina menggunakan tongkat sihirnya untuk menggerakkan tubuh ayah mereka untuk merangkul anak-anaknya kembali. Mereka menangis di rangkulan ayahnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Mereka telah berpulang kembali kepada keluarga mereka, tempat di mana mereka seharusnya pulang. Nina berhasil memulangkan kembali harapan terakhir keluarga satu-satunya. Dan ya, dia memulai perjalanan kembali sendirian setelah itu. Tapi di tengah-tengah perjalanan, adik dari Yusasama mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menjaga mereka dengan sihirnya, memulangkan kembali kepada keluarganya yang telah menunggu mereka kembali. Dia sadar betapa beratnya perjalanan Nina membawa mereka kembali pulang. Terima kasih karena sudah membawa mereka kembali. Mendengar ini, Nina menangis cuy. Memori nostalgia kembali mengingatkan Nina saat dirinya diselamatkan oleh sepotong roti dari mereka. Keluarga kecilnya, keluarga pahlawan, keluarga satu-satunya yang bahkan saat ini telah tiada. Kesepian telah menanti lama untuk menyapa Nina kembali. Dia adalah anak yatim piatu, tidak ada lagi bagi dirinya untuk tempat untuk kembali. Tidak ada lagi orang yang menunggu dia untuk kembali. Dia hanya berharap bahwa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, karena merekalah keluarga satu-satunya. Tapi bagaimanapun inilah akhirnya. Kini waktunya mereka berpisah untuk mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. Pada akhirnya beginilah hidup. Harus bangkit kembali untuk memulai esok hari. Pada suatu hari di tengah hamparan bukit, Nina menemukan bagaimana perjalanannya harus memulai kembali. Dia masih tetap dirinya, memikul beban berat di tubuh mungilnya, membawa mereka yang telah tiada untuk pulang kembali ke keluarganya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya mengisahkan tentang pahlawan, tapi bagaimana tentang sebuah perjuangan untuk membawa harapan yang telah tiada. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Ryoji Hirano sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa pahlawan tidak selamanya diceritakan sebagai pemenang. Terkadang kekalahan lebih bersahabat untuk merangkul mereka. Judul manga one shot ini adalah Yusa Gekko no Kairimichi.